Astagfirullahaladzim. Oke, pemirsa, ini ternyata sosok copet itu ini adalah sosok arwahnya, Mas. Kemungkinan copet itu sudah meninggal, Mas, begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rahman dan Mas kameramen Mas Taufik ya. Gimana kabarnya, Mas? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunyatin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Ya, pertama-tama tak lupa kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah yang telah memberikan nikmat, beribu-ribu nikmat kepada kita semuanya tentunya. Dan salawat salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita senantiasa yang mengharapkan syafaatnya besok di hari akhir. Semoga kita tergolong umatnya, Mas ya. Ya, amin amin. Ya, oke pemirsa, malam kali ini saya mendapat laporan dari warga. Warga sangat resah sekali dengan adanya copet ya, Mas ya. Iya, baru hari-hari bulan-bulan ini mungkin sudah 5 tahun ya, Mas ya. Tapi baru 3 bulan kemarin sempat meresahkan lagi ya, Mas ya. Ya, karena sosok copet, seorang copet itu seperti mempunyai ilmu, Mas. Seperti ajian apa itu yang sayup angin atau gimana, yang intinya kalau sudah melakukan kejahatan itu dia itu lari cepat banget, Mas gitu. Jadi warga mau mengejar tapi tiba-tiba udah menghilang aja begitu. Dan saya mendapat laporan dari warga tadi sore mendadak ya, Mas ya. Katanya melihat sosok copet itu lari ke hutan, Mas. Dan warga itu mungkin menunjukkan sih dari hutan sini ya, Mas ya. Nanti kita coba telusuri, siapa tahu kita bisa menemukan copet tersebut ya, Mas ya. Ya. Kita ini udah jam berapa ya, Mas? Ya, udah tengah malam. Kemungkinan copet itu sedang tidur ya, Mas ya. Ya. Mari, Mas. Jangan kosong ya, Mas ya. Takutnya ada yang mengganggu kita nantinya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jasad. Hadir. Mari, Mas. Gimana, Mas? Hati-hati, Mas. Astagfirullahaladzim. 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 Ini soalnya copetnya itu sangat sulit ditangkap, pemirsa. Dan warga seringkali sangat geram terhadap copet itu. Jadi kebetulan warga mengetahui saya karena ya kemungkinan bisa membantu. Ya kita sebagai warga ya membantu sebisa mungkin ya, Mas ya. Oke, mari, Mas. Astagfirullahaladzim. 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 Mas, sepertinya sebentar, Mas. Di sana kayak seperti ada gubuk, pemirsa. Ya, itu seperti ada. Iya, ada orang ya, Mas ya. Ayo kita mendekat, Mas. Hati-hati, Mas. Takutnya copetnya kabur, pemirsa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Mas, ternyata itu bukan copet, Mas, tapi itu tepatnya itu sosok arwah copet, Mas. Bukan, Mas. Astagfirullahaladzim. Auranya sapan sekali, Mas. Astagfirullahaladzim. 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 Sebentar, Mas. Saya akan coba sedikit menetralisir biar raga kita tidak kalah ya, Mas ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Astagfirullah. Mari mas. Astagfirullahaladzim. 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 Oke, pemirsa, ini ternyata sosok copet itu ini adalah sosok arwahnya mas. Kemungkinan copet itu sudah meninggal mas, begitu ya. Astagfirullahaladzim. Mari mas, ini mas. Astagfirullahaladzim. 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 La ilaha illallah. Assalamualaikum. Ya, pemirsa, ternyata ini benar sosok dari copet tersebut, dan astagfirullahaladzim, beliau ternyata sudah meninggal mas. Ya, kamu copet yang selalu meresahkan para warga. Astagfirullahaladzim, kenapa kamu melakukan itu? Itu kan perbuatan yang buruk. Astagfirullahaladzim. Ternyata pemirsa, beliau melakukan tindak kejahatan mencopet ya, karena ketergantungan ekonomi mas ya. Mungkin ekonominya lagi anjlok dan gak pikir panjang, beliau ini mencopet mas, akhirnya mencopet begitu ya. Emang nggak ada pekerjaan lainnya akhirnya mencopet ya, kuli lah atau kuli bangunan gitu ya. Yang penting kan halal. Kalau mencopet kan itu ya Allah, sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ya setidaknya kita kan bisa berusaha, walaupun entah seberapa itu hasilnya, yang penting kan dari jerih payah kita dan itu halal tentunya. Kalau mencopet kayak gini kan bisa-bisa diamuk warga ya pemirsa ya mas ya. Kita dapatnya nggak seberapa, bisa-bisa kita diamuk warga ya mas ya. Ya, astagfirullahaladzim. Mencopet di mana saja, di pasar. Oh iya, ya emang warga kemarin banyak yang melapor karena sosok copet ini ternyata kamu, dan kamu punya ilmu apa? Kok susah banget ditangkap oleh warga? Oh iya. Ternyata mas, sosok ini mempunyai dulunya dia sempat berguru di suatu padepokan, tapi padepokan apa itu entah, kurang tahu saya. Dan sosok ini mempelajari ilmu seperti yang orang itu bisa berjalan dengan cepat mas, seperti sekelebatan angin begitu mas, begitu. Lalu kamu bisa di hutan gini, emang kamu nggak punya tempat tinggal? Enggak ya, karena mungkin sudah menjadi buronan para warga ya mas ya. Sosok ini akhirnya meninggalkan rumahnya, rumah ibunya tentunya, dan sosok ini lari ke hutan mas. Dan ya ini mungkin membuat gubuk seperti ini ya mas ya. Ini aja seperti tungku buat makan, itu ada tempat air juga begitu ya. Kenapa kamu nggak pulang ke rumah saja? Takut? Nah itu takut. Nah, kenapa mencopet? Iya. Ya kalau memang kamu takut, ya makanya nggak usah mencopet. Ya walaupun kamu punya ilmu, bisa lari secepat kilat, tapi kalau waktunya ketangkep ya masih ketangkep. Ya sepandai-pandai tupai pasti akan jatuh juga. Iya begitu. Ini apa ini? Ini mas, mungkin ini uangnya ya.
Oh iya mas, ternyata ini banyak sekali uangnya ini pemirsa. Ini. Mungkin ada miliaran ya mas ya. Ini pemirsa, ini uang semua pemirsa. Astagfirullahaladzim. Ih, tapi uangnya sangat panas mas. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Ini uang hasil curian semua mas. Astagfirullahaladzim. Uangnya sangat panas, mungkin kayak uang dari mana ini? Ya, kamu mau copet selain di pasar di mana saja? Di pengajian. Astagfirullahaladzim. Kamu merencanakan itu, kok bisa-bisanya kamu di pengajian mencopet? Tujuan kamu apa? Itu kan di pengajian, di tempat ya orang-orang beribadah mencari ilmu. Kamu kok sempat-sempatnya mencopet? Emang kamu nggak takut azab dari Allah? Ya Allah. Astagfirullah. Kamu menyamar jadi pemulung begitu, minta-minta mengemis-mengis, tapi kamu akhirnya mencopet juga. Ya pemirsa, sosok ini ternyata mencopet di tempat pengajian ya. Ya, dia menyamar jadi pemulung, meminta-minta, tapi setelah melihat celah yang mungkinnya mas ya, seperti tas atau dompet jatuh, itu dia langsung beraksi mas. Ya begitu. Astagfirullahaladzim. Ya memang kemarin sore itu banyak warga mengeluh mas, karena pengajian kok banyak copetnya begitu. Jadi yang terlihat jelek itu pengajiannya mas, begitu. Ya, tapi sebenarnya kan kita niat ngaji, tapi kan kita nggak tahu apa itu hal buruk yang akan terjadi. Nah, karena ini beliau yang membuat ulah, ya ini yang mencopet pemirsa. Astagfirullahaladzim. Ya, terus kamu meninggal di sini atau bagaimana? Astagfirullahaladzim. Kenapa kamu bisa meninggal? Astagfirullahaladzim. Ternyata pemirsa, setelah mungkin trauma ya, mungkin ilmunya sudah gak mumpuni lagi ya mas ya, yang lari secepat kilat itu, sosok ini akhirnya kebingungan mas, harus lari kemana lagi karena sudah menjadi buronan para warga. Dan akhirnya dia berdiam diri di sini, mungkin kehabisan bahan makan ya mas ya. Tapi sebenarnya dia mempunyai uang mas, tapi kan karena sudah menjadi buronan, dia bingung mau membelanjakan uangnya di mana, karena dia sudah ibaratnya sebagai buronan ya mas ya. Astagfirullahaladzim. Ya kamu meninggal di sini mati kelaparan gitu, ya itulah akibatnya. Kamu karena kamu mencopet, karena kamu sudah dicap buruk oleh para warga, belum oleh para warga lagi, nanti pasti sama Allah Subhanahu wa Ta'ala kamu juga dicap buruk. Karena sekecil apapun perbuatan di dunia pasti akan dibalas di akhirat nanti. Ya, ya saya di sini tidak mau apa-apain, cuma menguak apa yang menjadi misteri dan menjadi kebingungan para warga. Ya, ternyata kamu sudah meninggal, nanti saya akan coba hubungi keluarga untuk mengurus jasad kamu gitu. Ya kalau urusan copet ini saya nggak bisa bantu apa-apa, ini menjadi pertanggungjawaban kamu nanti kelak di akhirat ya. Ya mungkin saya akan sedikit membantu doa, ya mudah-mudahan apa yang kamu buat bisa ringan sedikit ya mas. Kita apresiasikan ya, semoga kita semua manusia harus saling mendoakan ya mas, walaupun beliau ini mempunyai tindak kejahatan buruk ya. Ya, saya akan bantu doa, semoga kamu di sana bisa tenang, dan mungkin ya siap-siap saja kamu akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Ya Allah, ya Rabb, ampunilah hambamu ya Allah, karena keterbatasan ekonomi orang ini ya Allah.
dosanya ya Allah. Amin amin amin. Allahumma firlah. Warhamlah ya Allah. Ya Allah. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Sudah beda rasanya Mas ya, auranya di sini sudah ini. Angin langsung datang ya Mas ya. Astagfirullahaladzim. Ya, ya ternyata copet itu lari ke hutan pemirsa. Ini ada seperti, wah ini wajan Mas, ini buat masak ya Mas ya. Ini ada tungku juga, minumnya air kelapa tuh Mas. Copetnya gimana ya pemirsa, dia berani mencopet tapi kebingungan Mas harus lari kemana, dan akhirnya copet itu lari ke hutan dan mungkin karena kebingungan terus akhirnya dia meninggal mati kelaparan pemirsa. Ya, ya, apa pesan yang bisa kita ambil hikmah dari sosok tersebut tadi ya? Ya pesan buat para pemirsa dimanapun Anda berada, dimanapun tempat Anda berada, mungkin kalau lagi jalan-jalan ya kita harus tetap waspada ya Mas. Mungkin ada banyak sekali oknum-oknum yang akan melakukan tindak kejahatan kepada diri kita semua ya pemirsa, dan pesan saya harus tetap waspada akan tindak kejahatan ya. Mungkin barang-barang kita yang sangat berharga itu juga berharga bagi para copet tersebut ya Mas ya. Ya intinya kita harus tetap waspada dengan barang bawaan kita, misal seperti di tempat-tempat umum. Oke pemirsa, saya Rahman, cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari Mas, kita lapor ke warga Mas.